Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Panelis kita hari ini. Simple things apa sih gitu yang masih bisa lo appreciate gitu loh Mas? Memang karir di TV sih menurut saya oke. Tapi tidak demikian dengan politik. Aku banyak belajar nih sama beliau ya, terkait personal branding. Mari kita real gitu, kita berteman dengan semua orang, kita belajar dari yang terbaik. Jangan pernah berhenti belajar. Saya bertahan kayak gini karena saya tidak pernah berhenti belajar. Ya, sampai sekarang saya terus belajar. Gajah Duduk dipilih karena keunggulan dalam berinovasi, sehingga melekat di hati masyarakat secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya, hingga sekarang tidak hanya digunakan pria sebagai outfitnya, tapi juga wanita di segala suasana. Sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya. Gajah Duduk hadir di setiap momen terbaik Anda. Sesuai dengan tagline kita, sarung Gajah Duduk adalah legenda Nusantara. Sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dan terima kasih kepada pemirsa yang sudah setia menonton Q&A, dan terima kasih juga untuk para penonton yang ada di sini nih. Tepuk tangan untuk teman-teman mahasiswa yang ada di Jakarta. Dan tak lupa, seperti biasa saya tidak sendiri, ada para panelis yang menemani saya. Ada Bang Henry Satrio, Mbak Ayu Rohali, selamat datang. Bang Dery, kasih solusi. Nah, tentu saja selain panelis dan rekan-rekan mahasiswa yang luar biasa, ada bintang tamu yang akan kami hadirkan. Sosok inspiratif. Sosok ini dikenal publik sebagai Raja Kuis dan Maestro Reality Show Indonesia. Namanya sudah melekat kuat di industri hiburan tanah air. Dari dunia televisi hingga kini merambah ke dunia digital, ia terus relevan dan beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. Siapakah dia? Kita simak dulu cuplikan yang satu ini. Helmy Yahya, lahir di Indralaya, Sumatera Selatan, 6 Maret 1963. Anak bungsu dari 4 bersaudara dan merupakan adik dari presenter Tantowi Yahya. Berkat kerja keras dan prestasi gemilang di sekolah, Helmy berhasil menempuh pendidikan di sejumlah perguruan tinggi. Helmy Yahya merupakan pembawa acara televisi, aktor, produser, dan politikus Indonesia. Ia juga dikenal sebagai Raja Kuis. Tahun 2008, Helmy Yahya mencalonkan diri menjadi Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Tahun 2010, mencalonkan diri kembali menjadi calon Bupati Ogan Ilir. Tahun 2017, Helmy Yahya ditunjuk sebagai Direktur Utama TVRI. Tahun 2024, Helmy maju caleg DPR RI Dapil Sumsel dari Partai Solidaritas Indonesia PSI. 2025 ditunjuk menjadi Komisaris Independen Bank BJB. Kita sambut Helmy Yahya. Bang Helmy. Siapa nih? Aduh, reuni ya dia. Bang Helmy apa kabar? Baik. Terima kasih ya. Silakan duduk Bang Helmy langsung saja. Keren, Tepuk tangan sekali lagi buat Bang Helmy. Yap. Apa kabar Bang Helmy? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Quotes dulu dong untuk hari ini apa? Kan sekarang selain Raja Kuis juga Raja Quotes nih sekarang lagi hits kan. Apa? Apa ya? Tadi saya di perjalanan ke Bandung naik bus dan kemudian ada Trouble. di IG satu yang menarik juga ya, bahwa ternyata kebahagiaan di masa tua itu bukan pengumpulan harta, bukan menjadi lebih terkenal, tetapi persahabatan. Dan saya pernah bikin juga satu video yang juga banyak yang suka, yaitu kurangilah temanmu. Jadi makin tua itu makin sukses orang tuh makin sendiri itu. Ya, a success is a lonely journey. Ya,
Gua inilah konfirmasi ke teman-teman saya dalam usia-usia seperti saya. Temannya nggak banyak rata-rata. Makin banyak temannya makin nggak jadi apa-apa juga gitu. Quotes of the day. Ya. Pertanyaannya Bang Helmy ini kan memiliki kreativitas tinggi di dunia televisi. Sekarang berada menjadi bintang tamu Q&A di ranah televisi. Menurut Bang Helmy, industri Selalu televisi... rindu loh ya, saya selalu rindu. Tadi melihat ada FD, siapa Maria ya. Karena saya tuh orang nggak pernah tahu, saya mengawalin karir saya dalam dunia televisi. Itu udah mungkin saya ada rentang waktu hampir 30 tahun ya, sebelum saya quit. Ya, itu adalah dari FD, floor director tuh. Ngatur-ngatur tepuk tangan, ngatur-ngatur hostnya, kurang senyum. Di sini tuh suaranya Ibu Ani tuh, ya mami, gitu-gitu. Saya pikir kalau kita mau belajar ilmu televisi, paling bagus itu dari FD. Karena kita harus ngidupin acara, harus nge-brief FD pada host. senyum nih. Wih, iya, tepuk iya. tangan FD, Metro TV, Q&A. Kita tuh hampir pernah bikin itu asosiasi FD dan saya adalah ketua Dewan Pengawas. Oke. Nah, tapi pandangan Bang Helmy tentang industri televisi yang dikabarkan dying lah, sunset lah, itu gimana sekarang? Kalau menurut saya TV tidak akan pernah mati. Terutama untuk Indonesia. Kenapa Bang? Ya, makanya dulu pada saat saya dipecat dari TVRI pun, wah banyak orang bubarin aja TVRI. Saya bilang, no. TVRI sebagai TV publik tidak boleh mati. Apa khusus untuk Indonesia. Dengan rentang geografis yang demikian luas, ya pulau banyak, di mana sinyal itu tidak semuanya on di seluruh pulau-pulau itu, kehadiran TVRI, nggak apa-apa nyebut TVRI ya. Nggak apa-apa. Dengan 365 pemancarnya, di sementara swasta cuma 50-60 menjadi penting. Karena banyak sekali, terutama di daerah 3T itu, jangan 3T deh di Bogor aja ada blank spot gitu. Jadi itu kehadiran TVRI yang tidak harus komersial, jadi membuat tower pemancar di mana-mana gitu, itu menjadi penting. Itu jadi diseminasi informasi itu yang tidak bisa dijangkau, kan nggak semua orang punya internet. Bang Hensar. Gini Bang, memang karir di TV sih menurut saya oke ya. Bahkan di dunia entertain itu Bang Helmy sangat survive gitu dan berhasil menelurkan banyak banget program. Tapi tidak demikian dengan politik. Ya. Itu tuh politik itu serius atau try-try sih? Termasuk itu. Tuhan menyelamatkan saya, Bos. Jadi saya selalu ada dorongan untuk berpolitik karena pegel, karena gue kepengen kampung saya maju gitu. Tapi saya sacrifice, Bos. Bayangin saya harus ke kampung saya gitu, yang internet aja biar pet segala macam, kartu kredit nggak laku gitu. Tapi kan kita hidup kan nggak cukup hanya mencari popularity, nggak cukup hanya mencari uang gitu. Tapi di partai yang ini yang terakhir masih anggota? Nggak, saya nonaktif. Oh, nonaktif. Ya, Dery tahu betul saya nonaktif. Kenapa? Saya mendapatkan amanah menjadi ketua asosiasi kreator konten seluruh Indonesia yang saya dirikan dengan Dery. Ya, Jadi untuk itu saya harus kita di anggaran dasar tertulis bahwa pengurus itu harus netral, independen, imparsial. Ya, nggak bagus kalau asosiasi kreator konten itu berpolitik. Ya, jadi oleh karena itu saya pamit dan saya sekarang nonaktif. Oke. Nah, Bang Dery, saingannya Helmy Yahya gimana nih? Nah itu dia tuh Mbak. Apanya? Nggak ada saingan. Nah ini menarik ya, mungkin izin Kita nih dengar dulu nih. saya. Memang saya kan dari apaan tahun 2000. sudah-sudah? Om Helmy. Jadi kan artinya kan saya kan dari 2005. Mungkin industrinya memang media juga, cuma saya lebih ke radio ya. TV oke lah beberapa kali host gitu ya. Tapi dari tahun 2005 sampai tahun 2025 berarti sekarang ya, 20 tahun di dunia media. Sejujurnya memang kita udah berasa waktu itu ya ada istilah TV is dying, radio is dying gitu ya. Makanya kami bikin media sendiri. Cuma mau saya bahas dan saya tanyakan kepada Om Helmy. Om Helmy, izin ya Om Helmy ya, maksudnya saya pikir saya bisa leluasa gerak di digital. Anda ikut-ikutan lah di media, podcast, talk show. Menang lagi, kan kesel ya? Ngebut gitu loh Mbak, maksudnya kan. Lu mulai kapan, Der? 2021. Gue 2020. Iya, kayaknya pas lagi mulai pandemi deh Mas Helmy. Menyadari kalau laju Bang Helmy di dunia digital ini sangat pesat kita ya? nih dengan segala hormat ya Om Helmy. Saya muda digital, kayaknya kan udah yang megang banget. Terus lu jangan ngomong usia dong. Oke, terus? Terus kan beliau senior lah. Ya. Senior, terus Laku lagi. Nah itu. Maksudnya kan yang kita membingungkan gitu. Terus ditambah lagi kan ikut-ikutan lagi. Ketua umum kami lagi. Jadi kan aksi beliau kan di aksi gitu ya, asosiasi kreator konten seluruh Indonesia. Beliau ketua umum, saya wakil ketua umumnya. Maksudnya
ikut juga di situ juga gitu. Maksudnya, Nah, terus bagian sekarang dari pilihan karir, kenapa sih ikut-ikutan jadi konten komisaris creator? independen Bang Ikut-ikutan BJB, juga. Anda cari apa Om? Apa yang Bang Helmi cari sih sebenarnya? Itu saya ngikutin ada quote yang sangat kuat. Hidup gue tuh penuh dengan quote. Oke. Alia tahu banget tuh. Dia tahu gue dari nggak apa-apa gitu, dari pengagumnya Alia Rohali, dari gue petugas kayak FD, until one day gue buat ini, tahu-tahu gue berpasangan sama dia. Jadi waktu saya bikin Siapa Berani ya di stasiun itu, saya udah tahu tuh ya hostnya itu pasti Alia perempuannya. Nyari lakinya nggak dapat. Ferry Salim udah ada, Ferdi Hasan lagi top tampnya, Selamat Pagi Indonesia, Niko nggak bisa, Ferdi nggak bisa. Tinggal 2 hari nih, gue ngadep dong nama dirutnya Pak Angki. Pagi nggak dapat gimana? Ya lu aja Mi. Pak, Bapak percaya? Ya daripada nggak ada pilihan, ya gitu. Ternyata meledak. Tahu nggak hari pertama itu kita syuting, pesertanya itu ada karyawan gua tuh. Kan mencari 100 orang pagi hari nggak gampang. Live gitu. Itu ada sopir gua itu tiap hari nambel tuh. Jadi begitu hari pertama meledak gitu, orang daftar fax gua sampai jebol tuh. Zaman kita itu dengan Alia, orang kalau mau daftar sekarang dipanggilnya mungkin 2 tahun ya? Setahun, 2 tahun. 2 tahun. Ya, segitunya gitu. Meledak. Tiba-tiba gue menjadi terkenal gitu. Ya ala-ala sedikit di bawah Raffi Ahmad sekarang lah gue. Bang, dulu tuh cita-citanya apa waktu kecil? Dokter kandungan. Alamak, kenapa nggak dikejar itu cita-cita? Bapak gue nggak mampu. Bapak saya pedagang kaki 5, udah tua, nggak punya tabungan. Akhirnya masuk sakit-sakitan. stan kan, kalau nggak salah tuh. Akhirnya saya mencari sekolah di mana saya tidak perlu bayar. Yaitu? Saya pernah di IPB dulu 2 bulan. Habis itu, waduh, bapak saya tambah sakit tiap hari. Saya anak paling kecil tuh. Kakak saya belum ada yang jadi. Termasuk Tante Wiyaya itu. Berapa bersaudara Bang Helmi? 5, saya paling kecil. Akhirnya saya mencari di teman kos saya di Bogor, saya bilang, ada enggak isi sekolah yang ada gajinya gitu? Oh ada Mi, di Purnawarman Stan. Gue daftar, lulus. Ya sejak itu gue jadi, tanpa pernah bawa passion gue akuntansi segala macam, saya akhirnya kuliah di situ hanya supaya saya tidak menjadi beban orang tua. Dan benar, gue tinggalkan IPB, saya kuliah di Stan, semester 3 kita dapat rapelan gaji, bapak saya meninggal. Ditolak. Maka gue bilang ada apa dengan cinta tuh nggak bener tuh. Perempuan bisa dirayu hanya dengan puisi. Saya ini juara baca puisi, soal nulis puisi se-Sumatera. Ya still ditolak gitu. Karena orang melihat masa lalu. Nah itu kesalahan perempuan tuh. Dia nggak bisa melihat masa depan gitu. Widih. Dipersembahkan oleh Kembali di Q&A, sebelum kita ulik-ulik lagi connecting the dot kehidupannya Mas Helmi dalam episode Q&A kali ini, kita mau buka box dulu ala Q&A ya Mas Helmi. Ada 9 box di belakang saya, isinya adalah topik-topik pertanyaan, random aja pilih nomor berapa, di baliknya akan ada pertanyaan yang wajib Mas Helmi jawab. Kita buka dulu 9 box, gajah duduk di belakang saya. Oke, nomor berapa Mas Helmi? Ini angka ini dianggap angka sial untuk orang tertentu. Tapi hari ini saya akan men-challenge. Oke. Tidak semua sial itu akan selalu sial. Saya pilih nomor 4. 4. Angka mati kata orang. Kita buka nomor 4. Cuap-cuan, nggak sial karena ada cuannya. Tepuk tangan untuk Mas Helmi. Oke, isi pertanyaan di box nomor 4. Cuap-cuan ini adalah, dari seorang pembawa acara ternama di TV, sekarang pindah ke platform digital. Setiap era punya gayanya. Apa nih kunci tetap eksis dan kunci suksesnya seorang Helmi Yahya? Saya pikir mau belajar ya. Jadi waktu saya dipecat dari Dirut TVRI 19 Januari 2020, usia saya waktu itu adalah sekitar 57. Saya rileks tuh. Jadi kayak beban banget ya. Habis itu saya rilis, saya masuk ke dunia baru. Tapi waktu itu saya menikmatin kehidupan tuh. Habis tiap hari kena marah dewas-dewas gue itu. Jadi saya enjoy, tahu-tahu ada berapa anak muda, Pak Helmi, bos bikin YouTube aja. Gue bilang, gue tuh udah tua banget. Sampai mereka, udahlah bos, tinggal ngomong aja. Peralatan kita siapin, kru kita siapin. Nanti kita bagi hasil. Akhirnya kita bikin Helmi Yahya Bicara itu. Dan ternyata surprising there, karena saya dianggap the fastest orang tua yang YouTube-nya mendapatkan silver play button only in 3 weeks. Oh ya? Ya, jadi saya mencapai 100.000 saya itu hanya dalam 3 minggu. Saya dapat penghargaan gitu.
Ralph Lampu Bolon mewawancarin saya pada hari itu gitu bahwa Om Helmi gitu. Jadi menurut saya, tapi saya kemudian dapat kenapa saya bisa mencapai itu, bukan karena saya hebat, karena orang momentumnya pas ya. Saya lagi top betul karena dipecat. Ya, wah saya waktu dipecat tuh jadi viral tuh, dan wah saya yang dukung saya banyak banget. 99% itu adalah support saya. Yang mengatain saya pasti itu orangnya Dewas. Ya, jadi gue confirm banget tuh. Ya, jadi orang jadi simpati. Masih bahwa dendam saya ya? udah, nggak dendam, cuma ngasih tahu ini fakta aja gitu. Ya jadi orang simpati bagaimana gaji saya kecil banget gitu. Gaji saya di TVRI itu tidak sampai dengan honor saya sekali nge-MC itu. Berapa? Berapa sih? Ya gak usah disebut lah ya kan. 1 atau 2 32 juta saya dibayar. Take Nah, home pay. disebut. Emang iya? Oh iya, karena apa yang Gaji saya waktu Lurah di penjara DKI radio aja itu. lebih tinggi, Der. Oh. Saya bilang lurah DKI aja lebih tinggi dengan tukinnya. Dan saya banyak sacrifice. Kunjungan ke daerah saya kadang-kadang bayar sendiri untuk ada berapa kalau teman-teman yang pejabat ngawinin anak dulu saya harus keluar biaya untuk minimal kirim kembang lah. But I enjoy it dalam hidup saya pikir negara ini sudah terlalu baik untuk saya. SD saya negeri beasiswa, SMP negeri beasiswa, SMA negeri beasiswa double, kuliah di STAN nggak dibayar, nggak bayar, digaji pula. S2 saya dibayari negara. Terus saya menjadi sukses itu karena TVRI, juga sebuah TV negara. I learn television. Saya kan akuntan. Bagaimana mungkin saya bisa belajar dunia televisi? Di mana saya belajar dunia televisi? TVRI bersama Ani Sumadi 10 tahun. Satu kalimat kunci suksesnya adalah Nggak pernah demo. gak pernah menyerah. Nggak pernah demo kan? Yes. Nggak. Iya orang dibiayai pemerintah semua gimana demo? Mbak Rohali sebagai kamus kehidupan Mas Helmi dari dulu sampai sekarang. Sebelum bertanya ke Mas Helmi, ada nggak sih rahasia yang nggak diketahui publik tentang sosok Helmi Yahya? Banyak dia tahu. Dulu kan usia saya masih 25 tahun ya, kurang lebih. And he's like much older gitu. Tapi buat aku dia tuh kayak he knew everything gitu. Jadi dia tuh kayak kamu saya gitu sebenarnya. Dengan semua soal-soal yang dia buat everyday. Kalau sekarang kan orang tinggal ngelihat di TikTok misalkan atau apa. Tapi kalau Marcel itu kan membaca gitu ya. Membaca tuh semua buku trivia dan sebagainya gitu. Jadi that's why kalau buat aku tuh dia kamus berjalan aku gitu. Dan kalau dia ngelucu nih ya, dia tuh orangnya sebenarnya very funny gitu. Dan Nah, itu orang nggak banyak jokes-jokes tahu, dia itu tuh yang jokes-jokes yang harus mikir, ngerti nggak lo? It takes kayak buat aku tuh bisa 5 menit kemudian, gue baru ketawa-ketawa sendiri gitu. Nah itu tuh Mas Helmi gitu dengan jokes-jokesnya dia gitu. Jadi Sebelum emang nggak itu, kaleng-kaleng. Pertanyaannya Jadi- apa Mbak Alia? Oke, pertanyaannya gini kan kayaknya pokoknya aku tuh selalu percaya Mas Helmi tuh bisa mencapai semua yang dia touch itu pasti akan menghasilkan Jadi, sesuatu which is true ya. Terbukti sampai sekarang. And I think he's very competitive gitu. Yep. Cuma yang aku pengen tahu simple things apa sih gitu yang masih bisa lo appreciate gitu loh Mas. Dari semua keberhasilan lo yang segitu banyak and all the awards gitu ya. What simple thing that makes you happy? That's what I said from the start, persahabatan. Jadi saya ngejar apa sih? Anak saya 4, 3 udah nikah, udah keluar rumah. 1 keluar rumah karena lagi kuliah di ITB. Ya kan, cucu 5. I'm very fine gitu. Bisnis jalan. Podcast saya masih ditonton orang. Saya punya 2 podcast, 1 yang saya sendiri, 1 dengan Ko Justin ya yang juga di sepak bola kita masih yang paling banyak ditonton. Tiap minggu kita langsung on trending semua. Jadi for me, apalagi gitu, terakhir saya dapat kepercayaan jadi komisaris BJB yang lagi tidak baik-baik aja. Tapi itu untuk saya tantangan. Dan sekarang saya sedang diminta untuk membenahin beberapa BUMD Jawa Barat, tidak hanya BJB. Bagi saya itu adalah sebuah, dan saya menanggapi relax. Waktu saya sharing ya, ngajarin teman-teman anak-anak muda. Ya, kita rapat bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat FGD. Saya punya tim saya 1 tamatan STAN, 1 tamatan Kuningan gitu. Saya bilang, enjoy ya, saya tahu kamu ASN, mungkin akan kerja keras dengan saya, kamu enjoy the process. Itu yang mahal. Hidup itu apalagi masih muda gitu, jangan terlalu mikirin gaji, uang, enggak. Jadi ikutin tahapan. Karena saya mengalami itu. 10 tahun saya kerja di
Andi Supadi, ya, building from the scratch until one day saya keluar, quit dan saya bangun sendiri. Jadi menurut saya hidup saya itu adalah penuh dengan apa ya? Berjuang deh, sampai sekarang saya berjuang. Karena lahirnya karena dulu my privilege, my privilege is no privilege. Bapak saya pedagang kaki lima, nggak pernah ngasih uang jajan, ditolak perempuan, nggak ada perempuan yang mau sama saya dulu waktu SMA. Saya nembak cewek 15 kali, ditolak 17 Belum ngomong udah ditolak. Pakai puisi, ditolak. Maka gue bilang ada apa dengan cinta tuh nggak bener tuh. Perempuan bisa dirayu hanya dengan puisi. Saya ini juara baca puisi, nulis puisi se-Sumatera. Ya still ditolak gitu. Karena orang melihat masa lalu. Nah itu kesalahan perempuan tuh. Dia nggak bisa melihat masa depan gitu. Makanya saya punya quote, apapun yang kau lakukan jadilah yang terbaik. Pernah cinlok nggak sih? Iyalah. Gue iya kali dia nggak mungkin sama gue rekaman. Jadi gini. 17 ya Om ya? Loh iya dia Orang yang 17 princess. Gue anak kampung mandi di kali, nggak mungkin lah, tahu diri kita. Dipersembahkan oleh Ya, masih bersama Mas Helmy Yahya. Mas Helmy, sebelum nanti ada pertanyaan-pertanyaan lain, tadi belum terjawab sebenarnya dari Mbak Alia. Request aku, Mbak Alia, rahasia yang kita nggak tahu tentang Mas Helmy apa? Dia tuh tukang ngagetin aku gitu ya. Jadi dan dia tuh cara ngagetin aja tuh pinter gitu ya. Jadi gini, misalkan dia pertama ngagetin aku tuh di satu titik nih ya. Terus beberapa hari kemudian karena dia udah ngagetin aku, jadi kan aku udah tahu kan gitu. Nah besokannya gue udah lebih hati-hati nih. Oh nggak ada dia di sini. Tiba-tiba dia ngagetin gue di tempat lain. Itu terus-terusan begitu gitu. Kalau dalam rangka ngagetin gitu. Sampai terus dia gongnya pernah ngagetin gue sampai ngumpet di dalam lemari. Terus udah gitu gue nggak lewat-lewat pula. Terus akhirnya dia jatuh sendiri pula gitu loh. Jadi ya segitu konyolnya gitu loh Helmy Yahya. Itu every day dia kerjain. Itu hiburan dia banget kayaknya ngagetin gue. Tapi kalau melihat dari pernyataan Mbak Alia dan Mas Helmy kan kayak akrab, dekat gitu. Pernah cinlok nggak sih? Iyalah. Gue iya kali dia nggak mungkin sama gue rekaman. Jadi gini. 17 ya Om ya? Loh iya dia Orang yang 17 princess. Gue anak kampung mandi di kali, nggak mungkin lah, tahu diri kita. Tepuk tangan dong buat Mbak Alia. Oke, Bang Dery. Siap. Aku banyak belajar sih sama beliau ya. Terkait personal branding. Oke. Ya, karena ngikutin juga seminarnya apa segala macamnya. Cuma yang jadi penasaran sebenarnya gini Om Helmy. Gara-gara mungkin Om Helmy kan personal branding, bikin apa aja jadi apa segala macamnya. Kok ternyata nyatanya nggak bisa kepake ke semuanya atau seperti apa? Karena kan harusnya dicaleg kepilih dengan personal brand. Artis itu cuman banyak menang di Jawa Barat. Orang Jawa Barat tuh senang banget memilih artis. Oke. Ya, just name it, mau siapa? Ada Farhan, ada Luki Hakim, wah banyak banget lah anggota DPR. Jadi kalau nggak di Jawa Barat nggak perlu personal branding. Ya karena persoalannya bukan masalah popularity yang dipilih. Kalau di luar duit. Gimana kalau soal brother branding Tantowi Yahya? Itu mendukung nggak sih dalam karirnya Bang Helmy? Oh iya sangat mendukung. Walaupun Tantowi itu pernah membuat satu peristiwa yang menggemparkan. Tapi lebih, menurut Bang Helmy, itu personal branding atau image-nya itu lebih terkenal Bang Tantowi atau Bang Helmy sebenarnya? Kalau sekarang gue bilang gue lebih terkenal dari dia. Kalau dulu jauh lah kita. Dia udah ngetop, kita masih bikinin soal bawain tasnya dia gitu. Musisi lagi. Karena Tantowi sekarang medsosnya kurang. Tapi di eranya dia, wow. Di balik layar tuh sebenarnya saingan nggak sih, benar-benar rukun nggak sih? Kalau di luaran kan benar-benar Saingan, dia very competitive. Very competitive. Gimana Mbak Aya? Coba kesaksian Mbak Aya dulu, Tantowi dan Helmy gimana aslinya? Gue sering curhat sama dia. Iya. Aslinya gimana? Jadi Sangat kompetitif. ya ada lah yang namanya sibling rivalry or something rivalry. gitu ya. Itu ada. Jangan salah loh. Tapi Ketahuan lah, berantem gitu. Tapi itu jadi boosting ya Oh, buat Mas Hel gitu Very ya. positive. I mean in a good way. Ya. Oke. Nggak banyak orang tahu saya punya luka batin terhadap seorang Tantowi Yahya. Karena saya merasa dia lebih cakep dari gua, lebih tinggi, lebih putih. Dan saya pun berpikir, bapak saya lebih sayang dari Tantowi daripada saya. Karena di dalam rumah berantem terus, dia tiap hari, tiap pagi dengerin kaset country itu. Saya mengalah keluar rumah, saya mandi di kali. Dan hidup saya waktu itu, saya harus mengalahin Tantowi. Tapi ini good way loh. Saya tetap adore dia ngajarin siapa banyak, saya tahu dia sayang sama saya. Tantowi marah banget waktu saya dipecat dari Dirut TVRI karena dia mantan pimpinan Komisi 1. Dan Anda lihat kita sangat mesra lah. Karena saya sebagai adik selalu ngalah.
Ya, he's my brother. Kayak lagu He Ain't Heavy, He's My Brother. Ada yang ingin disampaikan nggak ke Mas Tantowi misalnya nih? Oh iya, nggak jual saya. Terima kasih untuk menjadi kakak saya yang demikian hebat, menginspirasi saya, guru saya, mentor saya, ngajarin gue jadi MC yang baik, ngajarin saya menjadi host kuis yang baik, sampai suatu saat gue ngalahin dia tuh. Waktu di Panasonic Award di tahun pertama, habis itu dia dengan Who Wants to Be-nya mengalahkan saya berkali-kali. Kita bercanda di belakang, gue bilang nggak apa-apa lah, yang penting Yahya yang menang, nanti hadiah kita bagi-bagi. Jadi menurut saya harus begitu gitu. The moment yang paling hebat adalah waktu Tanto 80 ke Jawa, saya setahun berikutnya, saya kelas 3 SMA. Kami berpelukan, dia nangis, tiba-tiba Tanto itu ternyata sayang banget sama saya. Dari sebelumnya ngebully. Saya ingat kemarin ada film apa Flinders gitu, bagus banget. Ada 2 orang berpelukan dan di situ we left home to get home. Wah, it's relates to our life. Bapak saya menggadaikan rumah kami di Palembang hanya untuk 2 anak yang terakhir kuliah di Jawa. Hampir disita bank tuh itu rumah. Tapi habis itu kan ketahuan. Rumah itu bisa ditebus oleh Tantowi dan saya. Ya, terus kan in fact sekarang. Kami meninggalkan rumah kami di Palembang itu yang hampir disita bank, tapi in fact kemudian orang tua saya kan tidak meninggalkan rumah, tidak meninggalkan uang, tidak meninggalkan mobil, tapi sekarang kami punya lebih dari 1 rumah, kami pastikan, punya mobil sendiri-sendiri, punya tabungan gitu. Jadi menurut saya itu value yang sangat touch banget. Gue tunjuk ke Tanto, dia bilang iya ya Mi. Ya itu. Terus 3 saudara yang lain gimana nasibnya? Di atas kami semuanya di Palembang dan sekarang sudah tidak ada. Jadi itu membuat saya makin sayang sama Tantowi. Hei Tanto gitu. Wih, dia tepuk tangan buat Mas Tantowi, semoga nonton, disuruh nonton ya. Nah, tadi kan Mas Helmi menyatakan kekagumannya terhadap kakak, begitu kakak juga kagum terhadap Mas Helmi. Tapi Mas Helmi ada juga loh nih 1 orang yang juga adore dengan Mas Helmi. Tahu nggak siapa? Kita putarkan dulu video yang 1 ini. Halo, bagi aku papa itu seseorang yang sangat-sangat tegas, tapi also very very kind. He is also somebody who is very honest. Dia kayaknya selalu ngajarin aku that success should not come in the expense of others, and he leads by example. Papa tuh ngajarin tuh bukan cuma dari kata-kata, tapi juga dari perilaku. Dari dia aku belajar integrity, discipline, perseverance, courage, and others. Jadi aku bangga banget bisa jadi anaknya papa. So Papa, thank you so much for all your hard work dan semua pengorbanan Papa biar aku bisa hidup nyaman seperti sekarang and have all the opportunities I have today. Makasih juga Papa udah ngerestuin aku sama suami aku sekarang, karena kalau emang dulu Papa nggak ngerestuin, kayaknya I wouldn't even consider marrying a foreigner atau tinggal in another country kayak sekarang. Tapi karena Papa restuin, sekarang aku punya anak lucu banget. We are so proud to be your daughter and your grandson. We love you, Dad. Ya. Aduh, menyentuh banget ya Mas. Oh iya. Banget tadi. Ikut happy sih. Lucu banget itu. Suaminya orang Korea atau gimana? Iya. Suaminya orang Korea. Lucu banget. Boleh Namanya komentarnya Pak dulu. Yong Guang. Wow, ini anak saya nomor 3 yang gua banget. Jadi dia dia salah satu desainer grafis terbaik lah ya. Dia yang kalau di teman-teman yang di X gitu atau di Twitter dulu, dia dulu sempat gempar karena ada Day6 ya. Jaylee itu dia salah satu grafis albumnya dibuat oleh anak saya. Kemarin dia lulus S2, lulusan terbaik. Ya, waktu dia predictorial speech gitu ya, dia mewakilin angkatannya. Dia speech itu gue nangis gitu karena dia terbaik juga. Sekolah itu judulnya jurusannya marketing analysis. Waktu dia pidato sambutan sebagai lulusan terbaik, dia bilang, "That's my dad filming me." Saya gitu. Because of him, I'm here. Karena dia ini udah nyari duit, dari SMA udah nyari duit. Jual resign, jual logo gitu. Saya bilang, no. Mamanya bilang, Sen, masa papanya udah kuliah di luar negeri, S2 minimal nggak ada anak yang nerusin. Jadi dia kesana tuh. Dia bilangin, dia ceritain bahwa kakek saya dulu, papanya papa itu dulu street merchant gitu. Jadi papa lah yang push saya ke sini. Dan waktu dia minta izin nikah sama si Korea itu, namanya Pak Yong Guang gitu. Ya saya ini gitu. Dan saya senang juga. Ternyata calon mantu gue itu akhirnya dengan sukarela jadi mualaf gitu. Wah itu tuh perjalanan yang menurut saya tuh wow.
Dan akhlaknya bagus banget, Der. Jadi jangan dikira orang Korea waktu itu, bukannya orang namanya Glory ya, nama panggilan Inggrisnya. Glory, bukannya orang Korea, mohon maaf, tukang mabok, suka mukul-mukul istri. Gitu. Dia tahu dia jawab apa. Itu mereka begitu kasar karena dia mabok. I'm not a drinker. Jadi, dan terbuktilah, wah sopannya luar biasa. Oke, satu lagi, singkat saja Bang Henry sebelum break. Bang Helmi kan dan Bang Tanto itu ngetop banget ya. Itu biasanya kalau ada yang berhasil gitu di non keluarga inti, artinya sepupu atau keponakan dan lain-lain tuh suka minta bantuan tuh. Ya. Begitu juga nggak? Banyak nggak yang minta bantuan dan terus kemudian ada nggak yang bantuannya kelewatan sampai akhirnya lo nggak kasih gitu? Jadi gue bersyukur ya, keluarga saya semua miskin semua tuh. Ya, sebagian besar miskin semua karena pendidikannya tidak tinggi. Kami dari kampung, bukan dari Palembang. Tapi kami dididik oleh orang tua yang dahsyat menurut saya. Ya, jadi mereka, ya kita bantu lah ya, tiap momen tertentu kita bantu. Zakat segala macam pasti. Ya, jadi dan mereka jarang minta bantu secara finansial terus terang. Lebih kepada, Om bisa bantu nggak? Mungkin ada koneksi orang dalam gitu untuk sekolah di sini. Itu yang mau saya tanya, waktu jadi dirut TVRI ada masukin keluarga? Nggak ada. Saya pantang melakukan itu. Jadi anti ordal ya? Karena saya adalah akuntan, saya alumni STAN, saya tahu banget. Itu part of the nepotism gitu. Ya, jadi walaupun dia hebat, kadang-kadang saya sedih loh. Saya nggak bisa bantu mereka. Pernah saya didatangin begitu tahu saya jadi di TVRI, datanglah teman dari kampung. Bilang, because lu teman gua, I cannot help. Bang Helmi kalau kayak gitu tuh banyak musuh nggak sih? Atau banyak orang yang jadi nggak suka? You don't care? I don't care. Why you don't care? Kita nggak bisa memuaskan semua orang, Der. Termasuk yang saya lakukan dan akan saya lakukan. Saya udah bilang tuh, a success is a lonely journey. Ya, jadi kalau ini teman-teman udah banyak merapat bisa nih, lo ikut normal aja. Kalau barang lo bagus nanti, dan it's not me who decide, bukan saya yang nunjukin. Betul atau salah, ya. Kelelawar kalau keluar gua, belok kanan. Salah. Yakin? Yakin. Dipersembahkan oleh Ya, kembali di Q&A pemirsa, masih bersama Helmi Yahya dengan evolusinya. Nah, Mas Helmi, sebelum kita lanjutkan perbincangan, pilih box dulu yang sekarang pembuka segmen kita kali ini. Nomor berapakah untuk box kali ini? Lucky number 8. Oh, 8. Tadi 4, sekarang 8 kali 2. Raja kuis memang. Karena Raja kuis kita udah siap-siap nih ya dengan podium. Nah, sekarang persoalannya adalah saya mau bagi 2 grup ya. Ada Mbak Alia dengan saya nanti jadi peserta, dan juga Bang Hensat sama Bang Dery di sana boleh berdiri. Oke. Bang Elis langsung semangat dong, kita mau kuis. Ini mah gak ada briefingnya banget. Oh, nggak ada, karena challenge. Temanya challenge kehidupan. Challenge. Kita gak di-brief apa-apa. Nah, persoalannya, ya namanya juga Raja Kuis, gak afdol dong. Mumpung ada Helmi Yahya jadi presenternya dong. Mas Helmi berdiri dong. Siap. Oke, Mas Helmi praktekkan. Kita pengen nostalgia nih Mas Helmi jadi presenter kuis. Nah, kita sih sebenarnya udah ada list pertanyaannya. Tapi kayaknya nggak afdol deh. Seorang Helmi Yahya kan smart banget ya. Pertanyaannya bebas aja. 6 pertanyaan buat kita jawab. Wah, itu khasnya saya dulu. Cuman pertanyaannya betul atau salah. Kalau jawabannya tepat, ya itu menang. Kalau salah, otomatis lawannya menang. Oke. Hanya betul, salah, tidak ada pakai alasan. Nggak pakai alasan, Nggak pakai cuma 2 alasan. pilihan. Betul, salah kan 2 pilihan. Oke. Gampang, Siap, gas. Mas. Ya, semangat Soal Der. pertama. Siap. Betul atau salah, ya. Kelelawar kalau keluar goa, belok kanan. Salah. Yakin? Yakin. Boleh bubar loh. Belok kiri. Belok kiri. Belok kiri ke Ya. bawah. Kenapa? Ada sennya. Kiri, bener gak? Kiri kan? Kiri. Kiri. Oke. Benar. Apa alasannya? Jadi sedemikian ada sesuatu gitu ya, bahwa dalam dunia itu udah diatur tuh scientific juga. Jadi kalau gua keluar dari
Kalau keluar pasti belok kiri. Belok kiri. Oh, ada Ya. ilmunya. Kalau nggak tabrakan dong. Tabrakan dia. Ya. Lagian biasanya ada tulisan belok kiri boleh lama. Beki bola, beki bola. Oke, baik-baik. 1-0. Mas, yang gue tahu dong Mas jawabannya. 1-0. Pertanyaan kedua. Oke. Soalnya pertaruhannya Betul atau penonton ini. salah? Bagian perut yang ditusuk dalam harakiri adalah bagian kiri. Salah. Yakin? Boleh merubah? Terlalu gampang lah Bagian itulah. yang ditusuk pertama ya, nggak di tengah pasti. Itu harakiri, tahu harakiri ya? Ya. Seppuku nama aslinya. Ya. Itu adalah bagian sebelah kiri. Alia mengatakan salah. Luar biasa. Tadi salah kan? Udah konsisten aja kita. Salah. Salah. Tapi jangan marahin ya. Oke. Ya salah itu. Menurut Hara lu, kanan yang benar. Menurut lu? Saya nggak pernah tahu kanan apa kiri. Saya pernah ditusuk dari belakang. Ya. Dan saya orangnya cinta damai. Jadi nggak pernah tusuk-tusuk. Oke, jadi nggak peduli ya. Nggak ada tusuk-tusukan. Tahu nggak? Kita bayangin ya. Jadi kalau kita lihat gini, pedang kalau yang pegang tangan mana? Lebih gampang begini atau begini? Iya kalau kanan gini. Begini. Apa? Begini. Ke Kan kiri. dia dirobek kan, Ya. bukan ditusuk. Jadi set. Ya. Jadi yang betul itu adalah karena tangan kuat itu kanan biasanya adalah dari luar tuh, dari kiri ke kanan. Jadi salah dong gue. Salah. Oke, 2-0. Makanya namanya hara kiri, kalau kanan hara kanan. Kenapa dalam kebiasaan kita berpasangan dengan laki-laki dan perempuan, itu perempuan itu etiknya itu ada di sebelah kiri laki-laki. Iya. Termasuk kita nge-MC tuh, pasti ada alasannya tuh. Alia mesti tahu nih, gue udah bantu lu nih. Lu nge-MC lah, Beneran deh. Bu MC. Iya, karena Hawa itu diambil dari tulang rusuk Adam sebelah kiri. Emang iya. Yakin? Iya, itu jawabannya. Kiri. Belum terlalu tepat, ada alasan yang lebih historis. Saya boleh komplain? Boleh. Biasanya kan kalau di kiri kan salah ya. Ya. Bukankah perempuan itu selalu benar? Harusnya ada sebelah kanan, benar? Perempuan itu kan selalu benar. Kenapa ada sebelah kiri? Jadi jawabannya? Jadi gini, ini kita satu banyak sekali pattern ya. Pattern bagaimana kita masang dasi, bagaimana kita nge-MC, bagaimana kalau kita nikah, laki di mana, perempuan di mana, itu perempuan selalu kita harus taruh di sebelah kiri. Kalau kita taruh sebelah kanan, kita dianggap orang yang tidak tahu aturan gitu. Jadi dulu zaman kesatria, ya itu para kesatria pada saat perang menyelamatkan perempuan, dia megang pedang tangan mana? Tangan kanan. Ya, jadi kirinya memegang the lady. Untuk melindungi. Ya, ya untuk Tepuk tangan. Wah, ini setiap pertanyaan bukan ada jawaban, setiap pertanyaan ada ilmunya. AI aja minder ya mobil. 3. Oke, pertanyaan keempat. Mas Betul Helmi. atau salah, ada kota bernama Batavia di New York State. Ayo, jawab. Ya, Betul. Nebak nih dia nih. betul. Betul kan pasti? Iya. Betul, Pak. Karena ditanya. Kalau dari kan alat ditanya. pertanyaannya ya. Oke. Tahu gue. Jawabannya Mas Helmi? Nggak, gue tanya dulu alasannya. Ngarang dia. Oh enggak, ini kan masalahnya kan keyakinan aja. Kalau betul salah tuh kita masalah keyakinan. Banyak TKI yang mengadu nasibnya di Amerika Serikat. Terus apa urusan? Membangun kota kayak Suriname. Bangun community. Iya, kayak Suriname, kayak bener. Ya betul. Setuju. Oke. Jadi jawabannya betul tapi alasannya salah. Nah, yang penting Orang betul. nggak banyak tahu kalau New York itu dulu jajahan Belanda. Makanya kota New York itu Amsterdam. disebut juga New Amsterdam. Oh yang dia tukeran pulau Maluku ya? Nah, itu lain lagi nanti soal berikutnya lo Oke. supaya lo bisa jual. Ya jadi Berarti- ada banyak sekali kesamaan ya nama-nama dari Nederland dari Belanda itu di sana. Di sana ada kota namanya Batavia. Yang di sini menjadi Batavia dan Betawi orangnya Alia tuh. Masa. Ya, tapi bukan alasan itu. Jadi alasannya yaitu. Kan udah bener. Iya udah benar lah. Oke, benar, nggak apa-apa, benar karena keberuntungan ya. Anda Oke, boleh- pertanyaan terakhir, 5 Pertanyaan. saja. Pertanyaan terakhir. Apa ada sebuah pulau kecil di Maluku yang ditukar dengan Itu benar. Manhattan. Apa nama pulau itu? Ya. Apa nama pulaunya? Jawab. Jawab. Ayo. Kalau lo salah Anda jawab, kan S3. gimana? Saya Jangan bawa gitu. loh, Apa? alma mater Anda negeri, saya kan swasta, Anda lebih pintar. Iya. Apa namanya? Ayo. Jawabannya. Gue swasta juga bos. Ya itu Pak ada Pak ditukar sama Manhattan.
apa ya? Tidore apa ya? Iya, betul. Udah salah lah ya, nggak punya. Jawabannya. Betul, jawabannya betul. Tapi dia nggak tahu jawabannya, salah dong. Salah dong, gimana? Saya nanya apa nama pulau tersebut? Namanya apa? Tidore sih bukan. Enggak, maksud saya kalaupun salah, dia baru dapat 1, kita 4, Pak. Ya, jadi jawabannya dulu. Jadi ada satu pulau, dulu ini penghasil pala. Jadi waktu penghasil pala itu nomor 1 Banda, nomor 2 ini nih. Banda udah dikuasai oleh Belanda, pulau ini dikuasai oleh Inggris. Oke. Belanda itu mau supaya Maluku itu penghasil palanya punya mereka semua. Akhirnya ditukar dengan ya satu kawasan di Belanda, punya Belanda di New York, namanya Manhattan. Yang sekarang harga tanahnya 1 meter mungkin 5 miliar kali ya. Sementara pulau ini kayak desa tinggal, tau nggak lo? Itu namanya pulaunya Pulau Run. Oh, Ya, bagus. that's Bosnya kalau history. Tidore. Tepuk tangan untuk kita. Walaupun kalah, nggak apa-apa. Tapi kita tahu itu sejarahnya ada. Oke. Quiz cukup, tapi closing statementnya quiz gimana Bang? Kalau closing quiz. Ya, jadi saya berharap, kalau kita dulu jayalah terus Indonesia, jayalah terus Indonesia. Jadi berharap semoga Anda mendapatkan pengetahuan karena kita selalu berharap itu bagaimana kita menjadi lebih cerdas. Ya, jangan lupa kami tutup dengan jayalah terus Indonesia. Oke, ini hanya penutup kuis gimmick ya, bukan penutup program. Tetap di tempat masing-masing Bang Helmy dan juga kakak-kakak panelis. Wah Bang Helmy, terima kasih loh. Saya tidak menyangka ini tadi spontan, tidak tersetting sama sekali. Tapi kita langsung dapat ilmu ya, Bang Helmy. Kalau misalnya jadi presenter kuis gitu, memang bikin pertanyaan sendiri spontan atau ya, sudah buat sendiri persiapan? rata-rata. Saya buat sendiri rata-rata. Dan lucu dulu saya melihat kadang-kadang kita bikin spontan. Kan kita punya ada live quiz ya. Jadi kalau orang Ciamis, gue nanya tentang Ciamis tuh. Oh, Jadi kalau dari Cianjur, gue tanya tentang Cianjur. Jadi itu yang melatih in a second, karena kita live gitu. Itu yang saya sangat concern sekarang, anak kita too digital. Ya mereka tidak mau menghafal. Oke. Kenapa? Dia punya mbah Google gitu, apalagi punya chat GPT gitu. Apapun yang mereka tanya bisa dijawab dengan lengkap. Tapi menurut saya ada hal yang nggak bisa juga tergantung kepada mesin atau kepada AI seperti itu. Nggak hafal jalan anak zaman sekarang. Anak zaman. Oke. Anak gua kagak tahu ya. Tapi kita bener deh, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Helmy Yahya. Senior emang beda, mumpung ada Helmy Yahya, ngerasain nggak afdol dong kalau Mas Helmy juga tidak memberikan quotes dan motivasi untuk para pemirsa sebagai closing statement dari Mas Helmy. Silakan Mas Helmy. Ya, jadi saya pikir orang bisa mengatakan Indonesia lagi tidak baik-baik saja. Menurut saya menjadi lebih baik sekarang ya. Ekonomi kita makin membaik. Jadi kita memang, saya selalu mengatakan saya adalah orang yang dianggap orang yang mengintroduce bahwa China itu adalah menjadi pusat kemajuan dunia, sudah melewatin Amerika. Waktu di awal-awal 1,5 tahun yang lalu saya melakukan ini bahwa orang-orang Indonesia belajar, lo kalau belajar bisnis jangan ke Amerika aja. Perusahaan-perusahaan hebat tuh ada di China, ada Huawei, ada ByteDance, ada Piatti segala macam. Dan saya udah 9 batch gitu. Dan senang banget bawa orang ke Huawei dan termasuk Tante Wia ya tiba-tiba wow gila, very mind blowing. Jadi jangan terlalu asing-asing gitu, termakan oleh propaganda barat gitu. Jadi menurut saya, mari kita real gitu, kita berteman dengan semua orang, kita belajar dari yang terbaik. Jangan pernah berhenti belajar. Saya bertahan kayak gini karena saya tidak pernah berhenti belajar. Ya, sampai sekarang saya terus belajar. Terima kasih. Terima kasih Mas Helmy. Tepuk tangan sekali lagi buat Mas Helmy. Terima kasih Kak Ayah, Bang Hensat, Bang Dery, luar biasa. Terima kasih adik-adik, tepuk tangan juga buat gengsi yang ada di sini. Dan tentu saja terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah menyaksikan Q&A malam ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Anda. Tentu saja Q&A akan hadir dengan episode-episode yang inspiratif dan juga bermanfaat buat Anda. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih untuk Sarung Gajah Duduk yang sudah menyediakan kostum yang saya kenakan pada malam hari ini. Sarung Gajah Duduk legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Atas nama kru yang bertugas, saya Yohana Margareta undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Thank you. Terima kasih Mas Helmy. Metro TV. Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.